Tempatku lahir di negeri Indonesia, bertugas mengabdi kepada masyarakat dengan hati yang tulus, membantu masyarakat untuk mewujudkan Indonesia sehat. Bangkitkan semangatmu, bulatkanlah tekadmu, berikan pelayanan yang berkualitas sehat, jadi bidan siaga, siap antar dan jaga untuk mewujudkan Indonesia. Kasus stunting di Indonesia semakin menurun. Berdasarkan prevalensi data stunting tahun 2019, angka prevalensi stunting pada balita turun mencapai 27,67%. Namun, hal ini masih belum memenuhi standar batas yang ditetapkan WHO, yakni 20%. Kasus stunting ini masih menjadi perhatian pemerintah. Dampak dari stunting bisa mengakibatkan terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pertumbuhan fisik, dan gangguan metabolisme dalam tubuh. Jika dibiarkan, maka dalam jangka panjang, penderita stunting akan mudah terkena penyakit tidak menular seperti diabetes dan jantung. Stunting adalah kondisi terhambatnya tumbuh kembang anak karena gizi buruk. Ciri-ciri stunting tidak dapat dideteksi dengan mudah. Perlu dilakukan pemantauan tumbuh kembang anak secara optimal. Namun jangan khawatir, stunting bisa dicegah melalui pemberian gizi yang optimal pada 1000 hari pertama kehidupan. Periode ini sangat penting karena semua organ dan jaringan dibentuk sebagai fondasi bagi kesehatan manusia seumur hidup. 1000 hari pertama kehidupan dimulai sejak janin dalam kandungan hingga usia 2 tahun. Remaja dan calon ibu harus tahu bahwa penting untuk menerapkan pola gizi seimbang. Dianjurkan pula untuk mengkonsumsi tablet tambah darah. Pada masa kehamilan, kesehatan ibu dan bayi harus selalu dilakukan pemantauan dengan mengunjungi puskesmas atau dokter terdekat. Bagi ibu hamil, pilih makanan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan protein, vitamin, dan mineral yang meningkat selama masa kehamilan. Pada saat bayi lahir, ibu dianjurkan memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Hal ini bisa mendorong pertumbuhan, mempengaruhi perkembangan kognitif anak, dan mencegah berbagai penyakit kronis. Setelah usia 6 bulan, WHO dan juga Ikatan Dokter Anak Indonesia merekomendasikan untuk memberikan makanan pendamping ASI atau MPASI. Karena pada usia tersebut, ASI hanya dapat memenuhi 70% kebutuhan energi. Sementara, pada usia 9 hingga 11 bulan, ASI hanya dapat memenuhi 50% kebutuhan energi. Dan pada usia 12 bulan ke atas, ASI hanya dapat memenuhi sebanyak 30% dari kebutuhan energi. Sehingga, 1000 hari pertama kehidupan itu sangat penting. Jadi, jangan sampai melewatkan kesempatan emas ini untuk memberikan nutrisi yang sebaik-baiknya bagi anak. Ingat, stunting bersifat irreversible atau tidak dapat diperbaiki.